Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon ya di channel Ari Furkon. Pada video kali ini Kak Furkon kembali berbagi informasi yang terbaru terupdate seputar P3K 2024 yang sudah berjalan ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk teman-teman yang sudah tes di tahap 1 ataupun teman-teman yang masuk dalam kategori tahap 2 itu wajib mempersiapkan diri ya untuk menghadapi tes dan melengkapi dokumen untuk teman-teman yang di tahap 2. Ini ada informasi terbaru dari ayobandung.com ya. Seperti biasa Bapak Ibu ya, ini 9 Desember 2024 part 2, artinya video kedua di channel Kak Furkon di hari ini. Oke, ini ada kabar yang terbaru terupdate dari bandung.com. Di mana ini ada kabar gembira nih, honorer TMS di seleksi P3K 2024 tahap 1 itu tetap bisa diangkat ASN ya, dan dapat NIP. Ini caranya. Oke, jadi untuk teman-teman di tahap 1 kemarin itu ada banyak yang belum sempat ya kan. Ada yang belum sempat melakukan tes seleksi kompetensi ya. Hanya belum sempat seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi. Nah, ini diakibatkan oleh apa? Akibatnya pada saat administrasi itu dinyatakan TMS, otomatis nggak bisa lanjut lagi. Mungkin ada beberapa yang kurang ya dokumennya. Kebanyakan masalah dokumen sih. Kebanyakan masalah dokumen itu tidak sesuai. Entah itu kurang SK-nya atau apanya, itu wajib dilengkapi. Nah, teman-teman nanti solusinya itu nanti sebenarnya teman-teman tinggal melengkapi saja, tetapi tidak bisa di tahap 1. Nanti larinya kita ke tahap 2. Jadi ini kalau teman-teman yang TMS di tahap 1 itu larinya ke tahap 2 nanti. Jadi kita tunggu saja sisa formasi yang ada di tahap 1. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, di sini ada lengkong ayobandung.com. Di sini seleksi P3K 2024 itu sudah digelar. Baik untuk seleksi P3K tahap pertama dan kedua, ini sama-sama memfasilitasi tenaga honorer yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan. Oke, jadi untuk teman-teman tahap 2 itu cukup 2 tahun saja ya minimalnya ya. Jadi cukup 2 tahun saja kalau teman-teman ingin mendaftar di tahap 2 itu nanti teman-teman menyiapkan SK 2 tahun masa kerja ya kan, 2 tahun masa kerja. Nanti diupload SK-nya di akun masing-masing ya Bapak Ibu. Dan nanti ini merupakan sebagai syarat ya verifikasi kalau teman-teman itu sudah bekerja di instansi negeri selama 2 tahun. Nah, ini merupakan seleksi administrasi yang penting Bapak Ibu ya untuk bisa mengikuti seleksi kompetensi. Kemenpan RB juga memberikan kesempatan nih bagi tenaga honorer yang dinyatakan TMS. Tahap pertama tetap berkesempatan untuk diangkat menjadi ASN dan NIPPK. Ya, semoga saja Bapak Ibu ya. Jadi ini terlaksana dengan baik ya. Bahkan di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa sebagai informasi, Kementerian Pendayaan Keuangan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi ini telah berjanji akan menyelesaikan penataan tenaga non ASN di akhir 2024 ini. Bahkan nanti dengar-dengar ada asumsi kalau formasinya kurang akan ada program PPPK yang paruh waktu atau part time. Nah, seperti apa regulasinya? Ini juga belum dibahas. Banyak yang tanya di channelnya Kak Furkon, tapi ini memang belum dibahas. Ini semacam spekulasi dari pihak pemerintah untuk menuntaskan masalah honorer yang notabene formasinya itu dikit banget, tetapi honorernya sangat banyak. Dengan rincian 300.000 sekian kebutuhan formasi PPK instansi pemerintah pusat dan 717.000 sekian di instansi daerah, Kemenpan RB ini Ibu Rini Widianti ini menyatakan bahwa Kemenpan RB memberikan pembukaan kebutuhan formasi diserahkan sepenuhnya kepada instansi. Oke, jadi ini ya itu tadi yang mengakibatkan banyak yang tanya ya, tiap daerah itu sudah beda ya Bapak Ibu ya. Jadi tiap daerah itu kondisinya itu berbeda. Jadi nanti teman-teman ya untung-untungan istilahnya ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di tempatnya teman-teman formasinya banyak ya peluangnya besar. Apalagi kalau formasinya itu ya ini yang peluangnya yang pasti keterima adalah jumlah formasi itu lebih dari pelamar.
Ini nanti kebanyakan kayaknya di luar Jawa Bapak Ibu ya. Jumlah formasi lebih dari pelamar ya udah ini otomatis ya kan, otomatis teman-teman itu pasti ASN ya di penghujung tahun nantinya tentunya Bapak Ibu ya. Ibu Rini juga menyebutkan bahwa seluruh formasi yang dibuka untuk rekrutmen tenaga BPK tahun 2024 ini sepenuhnya akan diperuntukkan bagi honorer yang ada di instansi negeri. Oke. Formasi ini sepenuhnya diusulkan oleh instansi masing-masing, ujar Ibu Rini. Nah, perlu Kak Furkon garis bawahi di sini instansinya untuk guru-guru swasta itu tidak bisa ikut ya di tahap 2 ini ya Bapak Ibu. Tahap 1 atau tahap 2 ini memang belum. Karena ini dibatasi untuk instansi negeri atau honorer yang berada di instansi negeri. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke. Lanjut. Lalu bagaimana cara lalu bagaimana cara agar tenaga honorer bisa direkrut dan diangkat menjadi tenaga PPPK. Nah, ini Ibu Menteri Irini Widianti ini juga berujar bahwa persyaratan utama honorer diangkat menjadi ASN adalah dengan mengikuti seleksi P3K 2024. Jadi intinya teman-teman tinggal ikuti saja. Nah, itu yang paling enak itu adalah kita ikuti saja alurnya. Maksudnya kebijakan berubah ya diikuti ya kan. Oh tetap ya diikuti semua. Seperti itu Bapak Ibu. Pokoknya jangan sampai ada yang tertinggal tentunya Bapak Ibu ya. Oke. Nah di sini Bapak Ibu bisa perhatikan seleksi tahap pertama ini banyak pertanyaan ya teman-teman ya masalah prioritas ya. Ini pertama ini memang prioritas ada P1 dan D4 bidang pendidik XTHK 2 terdapat di data BKN, non ASN terdaftar di database BKN dan aktif. Ini Bapak Ibu ya luar biasa ini. Ini kasusnya gini teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman meskipun nilainya kecil banget ya kan, katakanlah kita galap asal-asalan aja ya, kita kerjakan asal-asalan. Jadi kita dapat nilai 320. Ini kan kecil banget ya, nilai akumulasi 320. Tetapi Bapak Ibu ini posisinya sebagai bidan pendidik atau P1. P1 atau bidan pendidik. B1 atau bidan pendidik. Ya udah, selesai sudah. Maksudnya selesai gimana Kak? Ya sudah pasti keterima. Berapapun nilainya ini sudah pasti ya kan, karena ini prioritasnya itu di nomor 1 Bapak Ibu ya. Nah ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Ini banyak pertanyaannya. Ya jadi otomatis 100% ini kan 100% ASN. Berapapun nilai pesaingnya, karena nilai pesaingnya katakanlah 600 ya, tinggi banget ya kan ya, tetap nggak mampu ya kan. Seperti itu. Kemudian di situ ada yang kedua itu XTHK 2. Ini juga kayak gitu teman-teman ya. Di database BKN, kalau teman-teman itu kategorinya itu XTHK 2 ya kan, kalau teman-teman itu XTHK 2 kemudian dapat skor katakanlah 315. Ini ada dua kemungkinan. Kalau teman-teman nanti bersaing dengan P1 itu atau bidan pendidik itu pasti kalah. Tetapi kalau teman-teman itu bersaing dengan non ASN database BKN, ya kan, kalau bersaing dengan non ASN database BKN ya pasti menang. Ini otomatis juga ya kan, otomatis aman. Gitu. Jadi yang menggunakan nilai untuk tahap 1 ini diusahakan ya kan. Ini tergantung pesaing kita juga sih Bapak Ibu ya. Pesaingnya itu kondisi pesaing kita itu gimana? Posisinya itu dia itu sebagai P1, THK 2 atau sama-sama non ASN. Kalau sama-sama non ASN ini pure nilai ya kan. Bukan THK 2 maupun P1, berarti ini pure menggunakan nilai. Banyak yang bertanya di channelnya Kak Furkon seperti itu. Jadi sebelum nilai itu prioritas dulu. Jadi dilihat prioritasnya dulu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian solusinya, ini Bapak Ibu ya penting. Solusinya apa? Ini ikut di tahap kedua. Dinyatakan TMS diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi P3K tahap 2. Tetapi perlu diketahui kita juga memperhatikan sisa formasi. Ya kembali lagi intinya kan formasi Bapak Ibu ya. Ini ada nggak sisa formasinya ya kan, ada nggak sisa formasi yang diperbutkan di tahap 2. Yang di tahap 1 itu ada nggak sisanya. Kalau nggak ada ya nggak bisa. Seperti itu Bapak Ibu ya.
Oke, di situ Bapak Ibu bisa perhatikan pendaftaran ini 17 November sampai 31 Desember. Nah, tahap pertama ini dinyatakan TLS bisa mendaftar di tahap kedua. Nah, seperti itu. Nah, nanti di tahap kedua ini adalah mengakomodir ya kan syarat-syaratnya database BKN aktif bekerja minimal 2 tahun dan kemudian adalah lulusan PPG. Ini juga masuk ya Bapak Ibu ya. Ini lulusan PPG juga masuk seperti itu. Tapi ini khusus yang lagi-lagi khusus di instansi negeri ya, baik Prajab maupun Daljab ini masuk, cuma ini syaratnya harus instansinya di negeri Bapak Ibu ya. Kalau instansi swasta masih belum bisa. Nah, katakanlah Bapak Ibu sudah di dapodik di instansinya negeri kurang dari 2 tahun, tetapi memiliki sertifikat ya bisa, ya kan tetap bisa. Nah, ini contoh kasus yang ditanyakan di channelnya Kak Furkon. Kalau misalkan kurang dari 2 tahun tetapi memiliki sertifikat dan teman-teman ini dari instansi negeri ya tetap bisa seperti itu. Oke, mungkin seperti itu dulu ya informasi dari Kak Furkon, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.